Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah, kembali lagi di acara Curhat Rumah dari Rumah.com bersama saya Rani. Tanpa terasa kita akan memasuki akhir tahun. Gimana nih resolusi di tahun 2020 ini? Salah satunya resolusi untuk punya rumah nih. Apakah sudah terwujud di tahun ini? Kalau belum, jangan berkecil hati karena hari ini kita akan ngobrolin prediksi properti di tahun 2021 nanti. Nah, sesuai banget sama topik kita pada hari ini, Property Market Outlook 2021 menuju pemulihan properti. Yuk manfaatkan buyers market. Kira-kira apa sih buyers market dan apa sih yang harus dimanfaatkan dari properti di tahun 2021 nanti? Hari ini kita akan kupas tuntas bareng narasumber kita, yaitu Ibu Marin Novita selaku Country Manager dari Rumah.com. Sambil menunggu Bu Marin untuk join, untuk Sobat Rumah yang mau tanya-tanya, silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang nantinya akan kita langsung jawab bareng sama Bu Marin. Nah, untuk Sobat Rumah yang mungkin punya pertanyaan di luar tema kita pada hari ini, kalian bisa kunjungin aja di rumah.com/ atau _tanya strip properti. Di situ kalian bisa tanya apapun seputar properti yang nanti akan dijawab oleh tim Rumah.com. Gitu. Oke. Artinya Bu Marin belum join nih. Oke, suaranya katanya kecil ya. Ini udah gede belum nih suaranya? Halo Bu Marin. Halo, suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu, jelas. Oh, oke, siap. Oke. Nah, Bu Marin boleh dong Bu disapa nih Sobat Rumah yang lagi nonton kita pada hari ini nih Bu. Oh ya, halo selamat sore Sobat Rumah. Senang bisa bergabung lagi nih di acara Curhat Rumah sore hari ini. Mudah-mudahan insight yang akan kami berikan bisa berguna ya bagi kawan-kawan Sobat Rumah nih, terutama dalam hal mau beli rumah gitu. Apalagi sekarang kita mau bahas nih, sekarang nih waktunya beli rumah, it's a buyer market gitu. Nah, kenapa sih memang itu buyers market? Nanti kita bahas juga ya, Ran, ya, lebih jelasnya di session sore hari ini. Jadi terima kasih, selamat sore semuanya. Senang bergabung lagi di acara Curhat Rumah bersama Rumah.com dan Sobat Rumah tentunya. Oke deh. Oke Bu Marin, kayaknya topik kita hari ini bakal seru banget sih Bu Marin. Karena kita akan ngomongin prediksi di 2021 nih. Langsung aja nih ya Bu Marin, kita masuk ke pertanyaan. Apa yang membuat optimisme properti akan naik di tahun depan? Katanya lagi mau menuju pemulihan properti nih Bu di tahun 2021. Mungkin boleh Oh iya, dijelasin. jadi karena ini kan memang sudah penghujung tahun 2020 ya, tentunya bagi rekan-rekan sobat rumah yang lagi mau mencari rumah, tentu bertanya-tanya gitu, apalagi yang memang apa namanya ada yang memang fokus di investment property gitu ya. Jadi pengen tahu juga tentunya kira-kira berdasarkan datanya rumah.com nih tahun 2021 itu seperti apa. Jadi rumah.com sebetulnya kita baru launching yang namanya rumah.com Indonesia Property Market Index di kuartal 4 ini. Nah, kalau kita ngomongin kuartal 4 itu biasanya data yang kita rilis di kuartal 4 itu kita bicara angka di kuartal 3. Nah, kita lihat kalau kita ngomong rumah.com Indonesia Property Market Index dari dua sisi, ya, sisi supply sama sisi harga. Nah, berita baiknya, jadi even masa COVID-19 ini kita lihat kepercayaan dari sisi pemasar sudah mulai meningkat ya, sudah mulai optimis. Kenapa? Karena kita lihat ternyata di kuartal 3 ini angka supply-nya itu meningkat ya. Itu meningkat sebanyak sekitar 25%. Lalu dari itu kuartal ke kuartal ya, Ran ya angkanya. Jadi kalau kita ngomong supply itu kuartal 3 dibandingin kuartal 2 itu meningkat 10%, tapi kalau year on year secara supply itu meningkat sekitar 25%. Nah, kalau dari sisi harganya gimana? Kalau dari sisi harganya juga cukup baik beritanya, karena kita lihat ternyata di kuartal 3 ini angkanya juga udah meningkat nih, Ran.
dan sobat rumah ya 0,5% gitu. Jadi kalau kita lihat apa namanya tahun depan itu sepertinya optimisme dari properti itu bisa kita lihat sudah mulai membaik ya atau meningkat. Ditambah juga tentunya dengan pembangunan infrastruktur dari pemerintah gitu ya. Kalau teman-teman tahu, sobat rumah tahu apa dana yang dianggarkan ya untuk pembangunan infrastruktur itu sekitar kalau nggak salah itu angkanya 24% dari total APBN di 2021 gitu. Nah itu apa namanya angkanya apa tertinggi ya, tiga tertinggi ya dibandingkan dengan anggaran pendidikan dan anggaran perlindungan sosial gitu. Jadi kita lihat dari pemerintah juga sangat serius membangun infrastruktur di infrastruktur ya di Indonesia ini. Nah dan itu tentunya sangat amat menguntungkan pemain properti, entah kita dari konsumennya, entah dari penjualnya. Kenapa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur itu meningkatkan yang namanya konektivitas gitu. Jadi sekali lagi dengan anggaran sebesar itu, dengan kita lihat indeks supply-nya sudah membaik ya, dan indeks harga juga sudah meningkat Q on Q, kita lihat optimisme tahun depan itu sudah mulai meningkat sih terkait dengan properti. Kira-kira begitu, Rani. Oke, jadi benar ya sebenarnya lagi dalam pemulihan properti dan juga properti ini lagi optimis untuk bergerak naik. Nah, selanjutnya nih Bu, kan kita tema kita kan hari ini untuk memanfaatkan buyer's market. Nah, apa sih yang harus dimanfaatkan dari buyer's market itu sendiri? Mungkin nih banyak sobat rumah yang belum paham mengenai konsep buyer's market itu apa dan Bu Marin mungkin bisa dijelasin nih buyer's market itu apa dan bagaimana kita memanfaatkan kondisi tersebut. Iya, jadi pertanyaannya bagus banget nih, apalagi buat rekan-rekan sobat rumah yang mau beli rumah sekarang. Jadi kalau kita bilang apa namanya kondisi pasar ini dalam keadaan buyer's market, itu maksudnya itu apa kenaikan supply itu diperkirakan ya lebih besar dibandingkan dengan kenaikan demand gitu. Jadi dalam hal ini kalau supply-nya beredar banyak di masyarakat dan demand-nya tidak terlalu banyak, demand-nya sedikit, kita lihat dari sisi apa konsumen itu mempunyai banyak pilihan gitu dan bisa lebih apa namanya negosiasi dari sisi harga ya karena tadi juga kita lihat dari apa namanya indeks harga ya sebetulnya year on year masih turun tapi memang kuartal 3 dan dibandingkan dengan kuartal 2 itu meningkat 0,5%. Nah, balik lagi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kalau kita lihat dari sisi pemasar ya, kalau dilihat tadi ya dari sisi supply-nya aja naik terus gitu ya, indeks harganya sudah mulai naik nih gitu. Jadi mesti beli kalau mau beli rumah, kalau memang sudah siap secara finansial itu lakukan sekarang gitu ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali apa namanya KPR ya bunga yang sangat masuk akal, yang sangat murah ya. Tadi ada beberapa bank yang sekarang ini masih ada bunga yang menarik, bunga BNI 4,74%, BTN 4,4% gitu. Jadi itu benar-benar mungkin hanya ada tahun ini gitu ya, atau mungkin sedikit awal tahun depan gitu. Karena sekali lagi ini support yang diberikan karena adanya COVID, apa namanya kita masih ada yang namanya pandemi ini. Jadi balik lagi kalau misalnya buat teman-teman yang memang sudah siap secara finansial, ya benar-benar dimanfaatkan gitu. Karena supply lagi banyak harga juga cukup menarik dan promosi yang dilakukan sama developer dan bank itu juga lagi menarik-menariknya dan sekali lagi belum tentu promo ini akan diberikan lagi ya kalau tahun depan perekonomian Indonesia sudah lebih baik lagi. Kira-kira begitu Ran. Oke, nah jadi sobat rumah nih untuk kalian bisa banget memanfaatkan kondisi buyer's market di tahun depan. Jadi kalau misalnya tahun ini belum sempat terwujud nih untuk beli rumah ya Bu Marin ya, tahun depan udah bisa disiapin uangnya yang sempat ketunda itu bisa dibeliin buat tahun depan. Gitu. Nah, makasih banget nih Bu Marin. Tadi udah dikasih tahu kondisi buyer's market. Dan juga ada tambahan lagi mungkin suku bunganya yang menarik ini juga menjadi ini ya Bu salah satu pemicu ya Bu ya. Untuk betul sekali. ngambil KPR itu kayaknya akan sangat bagus nih promonya. Nah lanjut nih Bu Marin, kita pertanyaan berikutnya. Apa sih yang menjadi daya tarik pembelian properti di tahun 2021 nanti? Kalau kita lihat ya, apa namanya, kalau kita kan cukup dekat nih Ran sama consumer kita gitu ya. Jadi dan ini kita juga selalu share ke sobat rumah ya gitu dan kenapa kita bilang dekat karena kita selalu
mencoba untuk berkomunikasi sama mereka gitu ya. Jadi contohnya adalah yang kita lakukan adalah konsumen sentiment survey gitu ya. Dan ini kita rangkum gitu, kira-kira yang mereka minati itu seperti apa sih rumah idaman yang mereka maui. Nah, salah satu feedback yang kita dapatkan adalah pada saat mereka apa namanya mau membeli rumah, yang menjadi daya tarik mereka adalah tentunya apa jarak ya gitu ya, atau akses ke public transportasi. Jadi misalnya mereka jauh, even mereka harus sedikit jauh dari Jakarta ya, asal mereka bisa ada apa namanya akses yang mudah dan bisa apa namanya kayak misalnya jaraknya itu mudah ditempuh dan bebas macet ya. Nah, mudah ditempuh dan bebas macet itu tentunya terkait dengan ya misalnya contoh jalur kereta api atau jalur tol gitu ya, LRT, MRT gitu. Jadi selama rumah mereka itu sangat dekat dan mudah ke akses public transportasi yang tadi saya sebutkan, yang memudahkan mereka untuk apa namanya bertransportasi ya dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu sangat diminati gitu ya. Jadi tahun depan seperti apa peminatannya? Kalau kita lihat ya pasti peminatannya masih mirip-mirip dengan tahun ini ya. Jadi dari sisi konsumen itu mereka ya willing untuk membeli rumah gitu ya, dengan harga yang terjangkau tapi letaknya agak sedikit jauh dari Jakarta selama ada akses ke public transportasi. Contohnya ya kayak tadi kereta api, jalan tol, MRT, LRT. Ya tipe-tipe rumah yang seperti itu jadinya kira-kira yang diminati oleh konsumen. Oke. Nah, jadi udah tahu nih kira-kira daya tarik apa sih yang menjadi minat di pembelian properti berikutnya. Lebih ke infrastruktur dan transportasi di dekat dengan perumahan yang ingin dituju. Nah, selanjutnya nih Bu Marin, kalau untuk katanya nih menurut data Property Market Outlook 2021, pencarian kawasan satelit itu meningkat. Kawasan satelit itu kota penyangga ya, Sobat Rumah. Nah, apa aja sih kawasan satelit yang dimaksud? Ya, jadi kalau kita ngobrolin kawasan satelitnya yang kita selalu ngomong ya kawasan satelit atau kawasan apa ya, biasanya penyangga Jakarta gitu ya. Nah, itu kalau kita bisa share di sini itu contoh-contoh dari yang kita sebut dengan kawasan satelit itu seperti Bogor, RAN Bekasi, terus Kota Tangerang, dan lagi-lagi ya kenapa ini kita bisa sebut dengan kota satelit, karena memang lagi-lagi pembangunan infrastruktur yang merata dan meningkat gitu ya di daerah-daerah kota satelit ini. Jadi memang sangat amat memudahkan dari sisi properti seeker, mereka beli di daerah sana tapi mereka tetap bisa bekerja di daerah Jakarta karena tadi ada kereta api, ada tol, ada MRT, ada LRT gitu yang bisa membantu mereka bertransportasi dari area tersebut ke Jakarta. Oke, nah jadi emang banyak banget kemudahan-kemudahan yang bisa didapetin dari Sobat Rumah nih untuk punya rumah. Jadi kalau misalnya belum mampu untuk rumah di dekat-dekat kantor, mungkin bisa menjauh di daerah-daerah kota satelit yang sudah memiliki transportasi dan juga infrastruktur yang baik. Nah, untuk Sobat Rumah nih yang mau tanya-tanya, silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, Bu Marin, sebenarnya ini udah ada beberapa pertanyaan, Bu Marin. Kita bacain aja ya. Boleh. Bentar. Ini tips dari Indah Dian. Tips supaya nggak salah beli rumah di kondisi sekarang. Bagaimana dengan apa ya, pertanyaan ada terusannya tuh Ran? Iya nih, sorry nggak bisa ke ya. Oke nih, tips dari Indah Dian Novita. Tips beli rumah dalam kondisi market seperti sekarang menurut Bu Marin, konsep apart house untuk family apakah recommended? Konsep apa tadi pertanyaan? Konsep apart house? Apart house, apartemen house. Oh, oke. Jadi kalau kita bilang, kalau pertanyaannya tips untuk membeli rumah ya supaya nggak salah beli rumah di kondisi sekarang. Ya. Nah, ini selalu saya di kesempatan saya sharing ya, Rani terus nih Mbak Indah ya yang nanya. Saya selalu emphasize untuk pada saat kita mau beli rumah, apalagi rumah itu kan pengalaman seumur hidup sekali gitu. Jadi
tentunya harus benar-benar do our homework ya, do your homework. Maksudnya do your homework itu tentunya ya pasti pertama harus didiskusikan gitu ya. Kalau sudah punya pasangan, didiskusikan dengan pasangan gitu ya. Kira-kira properti yang diminati seperti apa gitu ya. Terus apa namanya setelah apa namanya tahu apa yang diminati, kita cek juga dari sisi keuangan kita gitu. Ya setelah kita apa namanya hitung-hitung dan ternyata mampu gitu ya. Ya, yang pasti adalah bagaimana cara mendapatkan rumah yang baik yang sesuai dengan kita mau ya. Ya tentunya yang harus dicek adalah apabila melakukan perumahan pembelian untuk rumah baru, dicek dulu untuk apa histori dari developernya gitu ya. Jadi apakah caranya gampang sebetulnya bisa dilihat dia sudah developer ini sudah berpartner dengan bank apa gitu ya atau bank apa aja gitu ya dan bisa ditanyakan juga kelengkapan surat-suratnya gitu dan juga bisa ditanyakan adalah proyek-proyek yang mereka sudah bangun sebelumnya ada enggak gitu ya jadi ini tentunya untuk sekali lagi untuk ya apa namanya membantu kita ya dalam melakukan pembelian rumah yang terbaik dan jangan lupa sebetulnya kalau kita ngomongin tips-tips dalam hal pembelian rumah di rumah.com sekali lagi kenapa apa penting buat kita melakukan homework kita nambah indah sebetulnya kalau datang ke rumah.com itu pilih aja ada guides ya gitu jadi rumah.com/guides ya Ran ya jadi itu benar-benar properti Bu panduan properti. Oke, bahasa Indonesia panduan ya, ya. Jadi rumah.com/panduan properti. Nah itu benar-benar apa ya, sangat amat lengkap insight-nya, tipsnya gitu ya. Tidak hanya terkait dengan satu hal aja, tapi banyak hal ya ada mengenai KPR, KPR yang paling bagus tuh rate-nya yang berapa gitu, yang terjadi sekarang ini KPR seperti apa, terus dari sisi hukumnya seperti apa, notaris dan lain-lain ya itu insight-nya sangat amat berguna. Tinggal datang aja Mbak Indah ke rumah.com/panduan properti. Mudah-mudahan di situ informasi bisa membantu Mbak Indah dalam hal pembelian rumah. Ya. Oke Bu Marin, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu Marin. Dari metal.id, kawasan hunian yang paling prospektif untuk investasi di masa depan namun harganya nggak terlalu mahal, ada nggak sih? Ini ada, cuma nanti akan kita jawab di akhir karena ini cukup panjang ya Bu Marin dan Iya. Dan ini spesial banget, jadi enggak kita keluarin duluan nih untuk area-area prospektif di tahun 2021. Ditunggu aja dulu. Nah, selanjutnya ada dari @alhafiz_am. Kak, kalau developer perumahan bermasalah, apakah pihak bank bisa bertanggung jawab? Boleh dibantu jawab, Bu Marin? Pertanyaannya gimana? Bisa diulang? Kalau developer perumahan bermasalah, apakah pihak bank bisa bertanggung jawab? Iya, ini nanti saya cek lagi ya. Setahu saya sih kalau dari bank itu tidak akan bertanggung jawab ya. Kalau misalnya ada masalah dengan developer, tapi makanya tapi ini sesuatu yang bisa didiskusikan sih dengan bank terkait ya. Jadi kalau misalnya memang developernya bermasalah ya baiknya dilaporkan ya, karena kan apa namanya ya memang misalnya developernya kabur gitu ya atau segala macam ya chance-nya agak kecil. Kenapa? Karena biasanya yang sudah berhubungan sama bank itu developer-developernya itu sudah lulus screening mereka dulu ya gitu ya. Jadi ada beberapa bank yang memang sangat apa namanya selektif gitu ya untuk memilih partner developer di mana mereka mau apa bekerja sama gitu. Jadi kalaupun memang ada case-nya ternyata ada developer yang kabur gitu ya atau developer yang gagal bangun, ya itu baiknya dibicarakan sih sama dengan banknya. Biasanya bank bisa memberikan keringanan. Kira-kira seperti itu, Nan. Oke, itu untungnya ya Bu kalau kita beli rumah lewat bank, developer bank ketimbang transaksi langsung ke developer ya Bu. Jadi ada perantara dari bank ya Bu ya, lebih aman kalau misalnya kita lewat bank dibandingin pasti kalau lewat bank pasti jauh lebih aman. Oke. Nah, Bu Marin, kita lanjut aja nih Bu ke pertanyaan kita untuk hari ini. Kisaran harga properti apa sih yang paling banyak dicari konsumen?
Ya, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita ngomongin kisaran harga yang paling banyak dicari sama apa namanya properti seeker ya yang datang ke rumah.com nih sobat rumah itu yang paling banyak dicari itu antara range 300 juta sampai 750 juta. Jadi sebanyak 25% properti seeker gitu ya yang datang ke rumah.com itu nyari rumah di range tadi ya di 300 juta sampai 750 juta. Tapi kalau apa kita gabungkan dengan range harga yang lain sebetulnya yang tertinggi itu di bawah tadi 300 juta sampai 750 juta sampai kita tarik yang lebih besar lagi range-nya 1,5 M itu angkanya mencapai 61% dari total pencarian rumah di rumah.com gitu. Jadi kalau apa yang paling banyak dicari yang range-nya tadi run yang di bawah 1,5 M sebanyak 61%. Oke, berarti kalangan pencari hunian di rumah.com itu lebih banyak berasal dari kalangan menengah dan menengah atas ya, Bu. Yang Ya, sebenarnya nggak betul, masalah harga rumah dan jarak antara rumah dengan pusat kota atau pusat bisnis. betul, betul, betul sekali. Oke, nah Bu Marin, kalau dalam tren pencarian rumah di masa COVID seperti ini nih Bu Marin, apakah Hmm. sebenarnya konsumen akan tetap beli properti di tahun depan nggak sih? Gimana kan pertanyaannya? Dalam tren pencarian properti di masa COVID, apakah Ya. konsumen tetap ingin membeli properti di tahun Oh iya, depan? jadi kalau kalau pada saat kita ngomongin maksudnya tren pencarian properti ya gitu ya terkait dengan tentunya rumah.com ya gitu. Jadi kalau kita lihat memang tren untuk pencarian properti ini apa namanya mempunyai dampak gitu ya si COVID-19 ini mempunyai dampak. Jadi 2/3 atau sekitar 60% respondennya rumah.com itu sebetulnya menginformasikan ke kita mereka karena adanya COVID-19 ini menunda transaksi properti gitu. Tapi memang mereka berjanji ya di akhir tahun ini di kuartal 4 2020 atau di tahun depan itu mereka akan melanjutkan apa namanya yang namanya transaksi properti tadi. Nah, sebetulnya kalau kita ngobrol lagi dari sisi rumah.com kita juga cukup surprise ya Ran datanya. Kita lihat minat konsumen terhadap properti itu cukup tidak turun ya, bahkan naik ya. Kenapa? Karena kita lihat dari mulai kita ada COVID sampai sekarang ini ya, sampai bulan Desember, itu trafficnya rumah.com cenderung naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau dari sisi konsumen ya, kalau mau beli properti itu memang sudah dipikirkan ya dari 6 bulan atau setahun yang lalu gitu. Jadi tidak mudah berubah gitu dengan adanya dengan adanya COVID ini ya. Apalagi dengan harga yang menarik, promo yang menarik dari bank, dari developer itu membuat minat dari sisi properti seeker itu tidak mudah turun gitu ya. Dilihat dari traffic rumah.com sendiri dari bulan ke bulan itu kita tetap naik gitu meskipun adanya COVID-19 ini. Oke, jadi sebenarnya kebutuhan akan rumah semakin meningkat, walaupun COVID nggak COVID, cuman ada penundaan dulu ya Bu untuk beli propertinya Iya, itu ditunda dulu betul. sampai mungkin keadaan finansial mereka pun juga baik gitu. Betul, betul sekali. Nah, oke Bu Marin, tadi kita langsung pertanyaan aja nih dari sobat rumah. Terima Ya. kasih Mbak Bu atas jawabannya, karena saya bingung ketika developer kabur padahal cicilan tetap jalan. Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya kayak gini lebih baik konsul ke bank ya Bu ya, laporin ke bank kali ya Bu kalau developer kabur. Ya, ya baiknya didiskusikan, dibicarakan dengan bank ya, yang memberikan cicilan kira-kira solusi terbaiknya seperti apa. Makanya sekali lagi kalau dari kami ya sarannya ya tentunya benar-benar dicek cek dulu ya developernya do our homework properly gitu ya. Jadi dicek developernya historinya seperti apa gitu ya. Dan bank-bank kalau makin banyak bank-bank yang bagus yang kerjasama sama developer ini itu sudah sedikit membantu ya, sedikit menunjukkan kredibilitas dari si developer ini. Gitu. Kira-kira begitu Ran. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Kurniawan Anantade. Kalau developer bermasalah, cicilan KPR kita gimana? Boleh nggak dibayar? BI checking amankah? Mungkin bisa dibantu jawab Bu. Ya, jadi kalau dari kami ya mungkin terkait dengan
apa namanya pertanyaannya, jadi kalau developer bermasalah cicilan KPR kita bagaimana, boleh nggak dibayar gitu. Jadi apa namanya kita lihat dulu ya. Jadi kalau sebisa mungkin apa namanya kami sarankan ya, hindari tuh yang namanya keterlambatan pembayaran cicilan KPR, karena tentunya kan ada denda tuh gitu. Dan apa namanya apalagi dari sisi kita konsumen itu mempengaruhi yang namanya kolektabilitas gitu ya, atau kita sebut dengan BI checking gitu ya. Takutnya nanti nama kita jadi malah di blacklist gitu ya, atau ditandain karena BI checking kita jadi jelek gitu ya. Nah, jika developer bermasalah, misalnya ada, kalau kita ngomongin progres pembangunan tidak sesuai yang dijanjikan, nah cari tahu sobat rumah ya, mekanisme pelaporannya itu secara terpisah itu ke pihak bank itu seperti apa gitu ya. Dan tentunya juga bisa dikonsultasikan juga dengan pihak notaris. Nah, kira-kira itu yang bisa kita apa namanya informasikan ya, Ran. Oke, jadi tetap bisa diajuin, dilaporin lah ya Bu ya. Jadi jangan khawatir, kalian tetap bisa sih menempuh Ya. berbagai jalan. Oke, nah kemarin ini tadi ada pertanyaan yang sempat kelewat dari Iman Fidaman. Ada properti yang bersahabat harganya nggak Bu? Terus juga ada yang juga yang nanya dari Amelia Rismamel, kayaknya sama sih Kak, harga murah berapa? Hmm. Mungkin Bu Marin bisa kasih jawabannya Bu. Properti yang bersahabat ya gitu. Jadi itu ada sebetulnya di apa namanya di pin komen ya, bisa dilihat gitu ya. Jadi ada rangkuman, ini buat Mas Iman ya, Mas Iman boleh dicek kalau misalnya mau lihat properti yang bersahabat tuh harganya berapa gitu ya. Jadi ada di pin komen kami di sini ya, di chat di IG live-nya rumah.com. Jadi ada rangkuman kecamatan yang paling prospektif di daerah Tangerang Raya, Bekasi, dan Depok yang median harganya cukup rendah. Nanti juga kita bicara sih di sini, nanti mungkin di bagian akhir ya Ran, kita akan bicara tentang prospek-prospek atau area-area yang sangat prospek di tahun 2021. Jadi ditunggu, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pokoknya kita akan ngasih tahu si area prospektif. Nah, Bu Marin, sambil nunggu nih untuk sobat rumah yang mau tanya-tanya, langsung aja pokoknya kalian mumpung masih ada Bu Marin nih, kalian bisa tanya apapun di kolom komentar ini selama kita live. Nah, Bu Marin, kita langsung aja nih Bu, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih faktor internal yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian properti? Iya. Nah ini juga pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita ngomong pembelian properti itu sebetulnya ada dua faktor ya, Ran. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah kalau kita lihat sebetulnya berdasarkan datanya rumah.com, faktor internal itu yang mempengaruhi ya kita konsumen dalam melakukan pembelian properti. Yang pertama adalah status kepemilikan. Gitu. Jadi status kepemilikan ini sebanyak kurang lebih 63 responden kami ya, respondennya rumah.com menyatakan kalau kita ngomong apa namanya faktor yang mempengaruhi pembelian properti, yang mereka lihat utama adalah tadi status kepemilikan itu sebanyak 63%. Faktor internal lainnya adalah harga ya, itu apa namanya sebanyak 48% menyatakan itu hal yang penting dalam hal pembelian properti. Dan faktor internal lain yang ketiga adalah fasilitas yang ditawarkan oleh hunian tersebut gitu. Itu ada sekitar 41% yang menginformasikan ke kami kalau inilah adalah faktor-faktor internal yang menurut mereka penting pada saat melakukan pembelian properti. Nah, mungkin sekalian aku share juga ya, Ran, faktor eksternalnya gitu ya. Tadi kan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya apa sih yang penting pada saat property seeker atau konsumen mau cari rumah atau mau beli rumah? Faktor eksternal yang pertama adalah lokasi. Itu sebanyak 85% ya, responden kami apa namanya menginformasikan kalau faktor eksternal yang penting buat mereka dalam hal pembelian rumah adalah satu, lokasi. 85% responden kami. Yang kedua keamanan ya, itu adalah yang benar-benar apa namanya penting buat dari sisi faktor eksternal. Yang di luar itu adalah fasilitas umum dan juga transportasi umum, itu sekitar 48% dan 47% responden kami yang menginformasikan keempat hal tersebut adalah hal yang penting pada saat pembelian rumah. Jadi kalau dari saya summary lagi ya, faktor eksternalnya itu lokasi, keamanan, fasilitas umum, dan transportasi umum.
Oke, nah untuk faktor eksternalnya itu dan untuk faktor internalnya adalah status kepemilikan, harga, dan Betul. juga fasilitas yang ditawarkan hunian. Oke, Bu Marina, kayaknya udah banyak nih yang nanya-nanya mengenai gimana sih wilayah-wilayah area yang prospektif di tahun 2021. Nah, hari ini nih, kita sekarang nih akan bahas itu bersama Bu Marin. Nah, Bu Marin, kira-kira wilayah mana saja yang akan diperkirakan menjadi area prospektif di tahun 2021? Ya, jadi ada beberapa area ya kita bahas di kesempatan ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan datanya rumah.com, area yang menjadi prospektif area ya di tahun 2021 itu ada 4. Yang pertama itu daerah Jakarta Timur, yang kedua Bekasi, yang ketiga Tangerang Raya, yang keempat Depok gitu. Nah ini saya jelaskan ya, mungkin sedikit aja ya kenapa kita bilang di sini 4 daerah ini adalah daerah yang prospektif ya di tahun 2021. Jadi yang pertama itu DKI Jakarta di Jakarta Timur. Nah kalau kita lihat Jakarta Timur ini sebetulnya harga mediannya itu sangat menarik ya. Kalau di daerah Jakarta sendiri kan harga mediannya itu 27 juta per meter persegi gitu ya. Nah kalau kita lihat khusus buat di daerah Jakarta Timur itu harganya masih berada pada angka 16 juta, 16 juta per meter persegi. Nah itu angka tersebut mengindikasikan ya itu masih 45% lebih rendah dibandingkan wilayah Jakarta yang lainnya. Nah, selain itu Jakarta Timur ini sering kita sebut sebagai kawasan sunrise property ya. Kenapa sunrise property? Sebenarnya ini juga salah satu istilah ya gitu ya. Kalau kita ngomongin properti, jadi kenapa dibilang sunrise ya? Karena memang di daerah timur Jakarta ini banyak sekali pembangunan infrastrukturan, apa namanya, dan juga banyak muncul kawasan terpadu gitu yang apa namanya yang membuat wilayah Jakarta Timur ini sangat menarik. Jadi dari segi harga juga tidak terlalu mahal, tapi juga untuk akses ke daerah tersebut, ke daerah ini banyak sekali pembangunan infrastruktur yang memudahkan sekali lagi ya dari sisi konsumen untuk bertransportasi atau berpindah tempat ya dari lokasi ini ke lokasi yang lainnya. Itu yang pertama ya, Jakarta Timur. Lalu yang kedua adalah Bekasi gitu ya. Jadi nah bagi konsumen kalau harga properti di Bekasi Timur ini harganya masih terjangkau, sekaligus juga memberikan prospek kenaikan harga yang lebih besar gitu ya kalau kita ngomongin daerah Bekasi. Nah hal ini didukung kenapa? Karena kita lihat upaya pemerintah ini ya dalam mengintegrasikan daerah atau wilayah komuter yang memberikan keuntungan bagi Bekasi Timur lewat sejumlah proyek infrastruktur ya, contohnya seperti LRT ya. LRT itu di sini mungkin sobat rumah tahu ya, LRT itu Bekasi Cawang, terus juga ada elevated road. Nah juga nanti ada rencana MRT jangka panjang ya, itu Balaraja sama Balaraja Cikarang gitu. Jadi kalau kita lihat Bekasi ini benar-benar apa namanya sangat bagus gitu ya lokasinya buat tahun 2021. Oke. Mau Jakarta. Kenapa, Bu? Mau lanjut lagi penjelasan untuk daerah lainnya? Oke, nih masih ada berapa lagi nih Bu area prospektifnya sih Bu? Tadi baru disebut juga, masih ada berapa lagi Kan nih Bu? dua, ada Tangerang Raya, lalu ada juga Tangerang Raya sama Depok sebetulnya masih dua lagi. Dua lagi, oke boleh Bu, kita lanjut Bu. Iya, jadi kalau ngomongin Tangerang ya tentunya ya kita again ya banyak sekali pembangunan infrastruktur di daerah sini gitu. Jadi apa namanya kayak misal kayak tol Cinere Serpong gitu ya. Itu juga akan mulai beroperasi tahun 2020. Terus apa itu juga membantu ya kawasan-kawasan sekitarnya seperti Pondok Cabe, Serpong dan Pamulang gitu. Terus juga ada apa namanya nanti juga ada dua stasiun rel listrik komuter line gitu ya. Jadi ada stasiun Tangerang dan stasiun Tanah Tinggi gitu ya. Jadi ini yang membuat daerah Tangerang Raya juga menjadi daerah yang prospektif gitu ya di tahun 2021. Nah, daerah prospektif yang lain ya berdasarkan datanya rumah.com itu daerah Depok ya. Jadi Depok ini perkembangannya di tahun 2021 ini
berpusat di 3 wilayah, Cinere, Cimanggis, sama Sawangan. Nah, lagi-lagi tentunya pembangunan infrastruktur seperti kalau di sini jalan tol ya, jalan tol Cimanggis Cibitung, Cimanggis Cinere, dan pembangunan jalan tol yang lainnya ini menjadi alternatif baru bagi pencari rumah di Depok gitu. Yang selama ini tentunya banyak kan kalau kita ngomong Depok, daerah yang paling terkenal tuh Margonda ya gitu. Jadi banyak kan mungkin fokus ke situ gitu. Sekarang udah lebih ke tersebar ke daerah lain seperti Cimanggis, Cinere, Sawangan. Tapi tentunya karena ada support tadi ya, pembangunan infrastruktur berupa jalan tol. Jadi again ini Depok menjadi daerah yang prospektif di tahun 2021. Oke. Nah, jadi sebenarnya kota-kota ini kayak Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta ini akan terhubung satu sama lain ya Bu ya? Dengan adanya infrastruktur itu mau kemana-mana udah ada stasiun, LRT, MRT, kayaknya lebih mudah untuk mobilitasnya gitu lebih gampang ya. Ya, betul. Oke, Bu Mari. Kayaknya kita sebenarnya udah habis nih. Kita udah selesai hari ini ngobrol-ngobrolnya. Tapi sebelum kita menutup acara kita nih, live kita pada hari ini, boleh Bu Marin kasih kesimpulan di akhir tahun 2020 ini untuk menuju ke 2021 nanti. Ya, makasih Rani. Jadi kalau dari sekali lagi dari pandangan rumah.com ya, sebetulnya kita melihat tahun 2021 ini sebetulnya diharapkan menjadi tahunnya booming untuk properti gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan tahun 2019 kemarin sobat properti tahu ya, sobat rumah tahu ya kalau tahun 2019 kemarin itu tahun politiknya di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya tahun 2020 ini udah benar-benar kita harapkan kalau kita ngomongin properti itu sudah benar-benar terbang gitu ya. Tapi tidak kita sangka-sangka kita punya yang namanya COVID-19 dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Jadi tapi yang cukup kalau saya lihat ya kalau terkait dengan properti yang cukup menggembirakan gitu ya untuk industri properti di Indonesia dan juga khususnya untuk buat sobat rumah yang mau beli rumah, kita lihat usaha yang dilakukan sama pemerintah gitu ya itu cukup signifikan gitu ya. Jadi tadi kayak ada pembangunan infrastruktur di mana-mana dan juga yang kedua yang sangat amat membantu dari sisi konsumen untuk membeli rumah adalah suku bunga gitu ya. Jadi suku bunga dari Bank Indonesia sendiri per November tanggal 19 November kemarin sudah turun sampai 3,75%. Dan itu memang sangat kita harapkan diikuti oleh bank-bank lain yang memang punya produk KPR gitu ya. Dan tentunya ya ujung-ujungnya adalah kita pengen membantu sobat rumah untuk bisa membeli rumah idamannya. Nah, terkait dengan hal itu sekali lagi kita melihat seperti yang kita informasikan tadi, it's a buyer market gitu ya. Jadi kalau memang dari sobat rumah memang sudah siap secara finansial gitu ya, baiknya justru melakukan pembelian rumah sekarang ya. Sekali lagi karena memang kita sebut ini sebagai buyers market. Sisi supply lagi banyak ya, tadi saya sudah sempat share di kuartal 3 sama kuartal 2 itu angkanya meningkat, secara year on year juga dari sisi supply juga sudah meningkat. Jadi dari sisi pemasar udah mulai confidence, tapi dari sisi harga juga harga tidak naik signifikan. Bahkan kalau kita lihat year on year sebetulnya dari data rumah.com Indonesia Property Market Index turun masih harganya gitu dibanding indeks harga tahun lalu. Jadi benar-benar ini jadi kesempatan buat sobat rumah karena suplainya lagi banyak, demand-nya lagi tidak terlalu banyak gitu, demand-nya lagi sedikit gitu. Jadi pilihannya banyak gitu ya. Dan ditambah dengan promo-promo yang dilakukan sama bank, promo-promo yang dilakukan sama developer itu harus dimanfaatkan sekarang Ran gitu karena belum tentu nih sobat rumah tahun depan kita bisa dapat promo yang sebagus sekarang ini. Jadi dan sekali lagi membeli rumah itu pengalaman seumur hidup sekali. Jadi benar-benar do our homework, cari informasi sebanyak-banyaknya ya, bicarakan dengan pasangan. Jangan lupa juga lihat panduan-panduan yang dipunyai sama rumah.com. Ada di rumah.com/panduan properti, itu sangat membantu, insight-nya banyak dari sisi KPR, notaris, dan lain-lainnya. Itu benar-benar bisa membantu sobat rumah untuk bisa mendapatkan rumah idamannya. Kira-kira begitu dari saya, Rani.
Oke Bu Marin, terima kasih banyak Bu Marin atas informasi dan insight menariknya untuk prediksi properti di tahun 2021 nanti nih. Semoga sobat rumah yang masih cari-cari rumah tahun depan bisa langsung terwujud memiliki rumah idamannya. Nah, Amin, amin, amin. untuk sobat rumah nih, kalian yang mungkin bingung data-data kita tuh dapat dari mana sih? Rumah.com punya data riset sendiri dan kalian bisa buka link yang ada di pin komen, itu isinya data-data riset rumah.com yang sudah dikemas dengan sangat interaktif. Jadi udah ada harga-harganya, udah ada kenaikannya, kalian bisa baca di situ dan bisa menganalisis dari data risetnya rumah.com Property Market Outlook 2021. Terima kasih ya Bu Marin atas waktunya hari ini. Sama-sama Rani, sama-sama Sobat Rumah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, karena kita juga akan menutup akhir tahun, terima kasih banyak sudah menonton Curhat Rumah di tahun 2020 ini. Kita akan bertemu lagi di tahun 2021 dengan tema dan narasumber yang pastinya akan bisa membantu kalian untuk proses pembelian investasi dan apapun seputar properti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya, sahabat rumah. Dadah. Dadah, Bu Marin. Thank you.